Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang profesionalisme guru pendidikan agama Islam. Materi pertama yaitu tentang pengertian profesionalisme guru pendidikan agama Islam, yang berasal dari kata profesi atau profession, yang dapat diartikan sebagai jenis pekerjaan yang khas atau pekerjaan yang memerlukan pengetahuan. Profesionalisme guru menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau ilmu kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Terus, profesionalisme guru bukan sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen, tetapi lebih merupakan sikap pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi, bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi, tapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. Guru dituntut untuk memiliki 5 hal, yaitu guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Terus yang kedua, guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkan, serta cara mengajarkannya kepada siswa. Yang ketiga, guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi. Terus yang keempat, guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukan dan belajar dari pengalamannya. Terus yang kelima, guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkan dalam kehidupan demi masa depan anak didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik guru profesional. Guru profesional adalah guru yang senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, serta senantiasa mengembangkan kemampuannya secara berkelanjutan baik dalam segi ilmu yang dimiliki maupun pengalamannya, sehingga ia akan memperkaya diri dengan berbagai ilmu pengetahuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dalam interaksi belajar mengajar, sehingga dengan kemampuannya baik dalam hal metode mengajar, gaya mengajar, ataupun penyampaian materi pelajaran bisa mensukseskan interaksi atau proses belajar mengajar. Guru profesional adalah guru yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang pendidikan, kemampuan atau kompetensi yang mempunyai kaitan yang erat dengan interaksi belajar mengajar dalam proses pembelajaran. Jika seorang guru ragu dalam menyampaikan materi pelajaran yang tidak dibarengi dengan kompetensi seperti penguasaan bahan, atau pemilihan dan penggunaan metode yang tidak sesuai dengan materi akan menimbulkan kebosanan dan mempersulit pemahaman belajar siswa. Dengan demikian, profesionalisme seorang guru sangat mendukung dalam rangka merangsang motivasi belajar siswa dan sekaligus tercapainya interaksi belajar mengajar sebagaimana mestinya. Proses interaksi belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas timbal balik yang langsung dalam situasi pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi guru dengan siswa bukan hanya dalam penguasaan bahan ajar, tetapi juga dalam penerimaan nilai-nilai, pengembangan sikap, serta mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Dengan demikian, di dalam interaksi belajar mengajar dalam rangka menimbulkan motivasi belajar siswa, guru bukan hanya saja sebagai pelatih dan pengajar, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing. Di antara keterampilan yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah yang pertama, terampil mempersiapkan proses belajar mengajar atau program belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, perencanaan merupakan suatu persiapan untuk melaksanakan tugas mengajar, aktivitas pengajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pengajaran serta melalui langkah-langkah pengajaran. Perencanaan itu sendiri merupakan pelaksanaan dan penilaian dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Guru yang kompeten akan menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mudah mengelola pengajaran yang baik, sehingga hasil belajar anak didik berada pada tingkat yang optimal. Dalam setiap penyusunan program belajar mengajar, guru harus memperhatikan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, guru harus mengetahui benar mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam mengajar dan merumuskan tujuan pengajaran itu seoptimal mungkin, sehingga berkaitan dengan atau berorientasi pada perubahan-perubahan tingkah laku belajar murid-murid yang diharapkan. Yang kedua, guru harus mempersiapkan alat-alat evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dirumuskan bisa dicapai. Guru harus menetapkan materi pelajaran yang menjadi isi program, yaitu pokok bahan pelajaran yang akan disampaikan,
Selanjutnya, guru harus merencanakan program kegiatan belajar dan mengajar, yaitu menetapkan strategi pengajaran dan situasi belajar murid yang menyenangkan, sehingga tingkah laku belajar murid yang diharapkan itu bisa timbul. Langkah ini menyangkut metode pengajaran yang tepat dan alat-alat program pengajaran yang memadai. Lalu selanjutnya, guru harus bisa melaksanakan program tersebut dengan baik dan lancar dalam waktu jam pelajaran tersedia. Pelaksanaan ini umumnya berisi tahap-tahap pendahuluan, inti, pengajaran, dan penutup. Dengan demikian, masing-masing komponen di atas harus diikuti oleh guru dalam setiap ingin mengajar. Maka masing-masing komponen itu tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan unsur-unsur yang menjadi bagian integral dalam keseluruhan proses dan prosedur pengajaran. Keberhasilan proses belajar mengajar itu sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam mempersiapkan program belajar mengajar guru. Lalu keterampilan yang harus dimiliki oleh guru profesional yang kedua adalah terampil dalam penguasaan bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Isi yang akan diberikan pada siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar melalui bahan pelajaran ini, siswa diantarkan kepada tujuan pengajaran. Dengan kata lain, tujuan yang akan dicapai oleh siswa diwarnai dan dibentuk oleh bahan pelajaran. Pada hakikatnya, bahan pelajaran adalah isi dari mata pelajaran atau bidang studi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakannya. Tanpa bahan pelajaran, proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, guru yang akan mengajar harus menguasai bahan pelajaran tersebut terlebih dahulu. Karakteristik guru pendidikan profesional yang ketiga yaitu keterampilan dalam mengelola kelas. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak didik sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien, sehingga anak didik dapat memanfaatkan kemampuan, bakat, dan energinya pada tugas-tugas individual. Pengelolaan kelas yang dilakukan guru bertujuan untuk menciptakan kondisi dalam kelompok kelas yang berupa lingkungan kelas yang baik. Suatu kondisi belajar yang optimal tercapai apabila guru mampu mengatur anak didik, sarana pengajaran, dan suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. Juga hubungan interpersonal yang baik merupakan syarat. Yang keempat, yaitu terampil dalam menggunakan metode mengajar. Peran metode mengajar adalah sebagai alat untuk menciptakan proses belajar dan mengajar. Dengan peran metode mengajar, diharapkan dapat menumbuhkan kegiatan belajar siswa. Adapun kedudukan metode dalam belajar mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode sebagai alat motivasi ekstrinsik. Metode ini menurut Sudirman adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Yang kedua, metode ini sebagai strategi pengajaran. Karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar, menurut Rostiah, guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien. Yang ketiga, metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu mencapai tujuan pengajaran. Jadi, guru sebaiknya menggunakan metode yang dapat menunjang kegiatan belajar, sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran. Selanjutnya adalah terampil dalam penggunaan media mengajar. Dalam proses belajar mengajar, media adalah alat bantu yang dijadikan sebagai penyalur pesan seperti manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, guna mencapai tujuan pengajaran. Ada beberapa jenis media pendidikan yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, karton, komik, dan lain-lain. Media grafis sering juga disebut media dua dimensi, yakni media yang mempunyai ukuran yang panjang dan lebar. Yang kedua adalah media tiga dimensi, yaitu dalam bentuk model seperti model padat, model penumpang, model susur, model kerja, mock-up, diagram, dan lain-lain. Yang ketiga adalah media proyeksi seperti slide, film, penggunaan OHP, dan lain-lain. Yang keempat adalah penggunaan lingkungan sebagai media pendidikan. Ada beberapa manfaat media pengajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar.
Yang pertama adalah pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Yang ketiga adalah metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui pemutaran kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam-jam pelajaran. Yang keempat adalah siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan mendemonstrasikan, dan lain-lain. Materi terakhir adalah terampil mengevaluasi hasil belajar siswa. Kegiatan evaluasi pembelajaran secara umum bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dan tujuan dari suatu program. Melalui evaluasi, berhasil tidaknya kegiatan pembelajaran dapat kita ketahui. Yang pertama, untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum. Yang kedua, untuk dapat mengambil keputusan tentang materi dan kompetensi apa yang harus diajarkan oleh siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil belajar siswa. Yang keempat, untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah. Yang kelima, untuk mengetahui dan memutuskan apakah siswa dapat melanjutkan ke program berikutnya ataukah harus memperoleh tindakan remedial. Yang terakhir, untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa. Menurut beberapa ulama, ada beberapa kemampuan dan perilaku yang perlu dimiliki oleh guru yang sekaligus merupakan profil guru pendidikan agama Islam atau GPAI yang diharapkan agar dapat menjalankan tugas-tugas kependidikan dapat berhasil secara optimal. Profil tersebut pada intinya terkait dengan dua aspek, yaitu aspek personal dan aspek profesional dari guru tersebut. Aspek profesional menyangkut pribadi guru itu sendiri yang selalu ditempatkan pada sisi utama. Kemudian, aspek profesional menyangkut peran profesi dari guru, dalam artian ia memiliki kualitas profesional sebagai seorang GPAI. Nah, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat para ulama tentang kompetensi profesional dari guru, yaitu 1. Menurut Al-Ghazali mencakup menyajikan pelajaran dengan taraf kemampuan peserta didik, dan yang kedua, terhadap peserta didik yang kurang mampu, sebaiknya diberikan ilmu-ilmu yang global atau tidak terlalu mendetail. Kemudian ada menurut Abdurrahman Al-Nahlawi, yaitu pertama, senantiasa membekali diri dengan ilmu dan mengkaji serta mengembangkannya. Yang kedua, mampu menggunakan variasi metode mengajar dengan baik sesuai dengan karakteristik pembelajaran dan situasi belajar mengajar. Yang ketiga, mampu mengelola peserta didik dengan baik. Yang keempat, memahami kondisi psikis dari peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir, peka dan tanggap terhadap kondisi dan perkembangan baru. Kemudian, ada menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi, yaitu 1. Memahami tabiat, minat, kebiasaan, perasaan, kemampuan peserta didik. Dan yang kedua, penguasaan bidang yang diajarkan dan bersedia mengembangkannya. Kemudian ada menurut Ibnu Taimiyah, yaitu yang mencakup 1. Bekerja keras dalam menyebarkan ilmu, dan kedua, berusaha mendalami dan mengembangkan ilmunya. Dan pendapat terakhir menurut Berikan Barki Al-Quraisy, yaitu meliputi 1. Penguasaan dan pendalaman atas bidang ilmunya. 2. Mempunyai kemampuan mengajar, dan yang ketiga atau terakhir, pemahaman terhadap tabiat, kemampuan, dan kesiapan dari peserta didik. Jadi, dengan demikian, profesionalisme guru pendidikan agama Islam berorientasi pada peningkatan kualitas, dimensi, personal, dan sosial, termasuk juga pada adanya keseimbangan dengan peningkatan kualitas dimensi intelektual dan profesionalismenya. Terima kasih.